Yasir Nenehama melanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya membenarkan telah menghentikan perkara dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, penerbitan SP3 perkara Egy dan Damai Lubis berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Budi menambahkan, gelar perkara khusus tersebut dilakukan setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Saudara, dari akun media sosial @KSM Putra Timur, beredar video kuasa hukum Egy Sujana mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya SP3 bagi Egy dan juga Damai Lubis. Kepada Kompas TV, Saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap dua tersangka, yaitu Saudara ES dan juga DHL dalam penanganan perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan. SP3 diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Ngurus SP3. Oh, bisa dijelaskan nanti? Ya, ini hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3 Bang Egy. Alhamdulillah. Biar dihujat, biar dipandang seperti apa. Merespons dihentikannya kasus ijazah untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, relawan Jokowi atau Rejo menyatakan penerbitan SP3 tersebut dikeluarkan Kapolda Metro Jaya tanggal 15 Januari atau hari Kamis kemarin. Ia menambahkan penghentian perkara didasari keputusan antara Jokowi dan kedua tersangka saling memaafkan dan memilih penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau jalan damai. Kami dengan penuh rasa syukur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya SP3 oleh Kapolda Metro Jaya terhadap Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari 2026. Kesediaan Bapak Jokowi untuk memaafkan kedua tokoh tersebut membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan dan bermartabat. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis atas keberanian dan ketulusan hati untuk mengambil langkah silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf. Perang opini soal kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi di Solo masih mengemuka. Pihak Roy berkeyakinan Egy dan Damai Lubis datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menenangkan Jokowi yang dinilainya sedang panik. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah sebuah kedatangan yang dimaksudkan untuk menenangkan batinnya Pak Joko Widodo. Ya, menenangkan batinnya. Kan Pak Joko Widodo kan panik. Ya, beliau itu kan kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memalsukan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Berbeda pandangan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pertemuan di Solo tak mungkin tanpa tujuan berdamai. Bahkan strategi berdamai ini dinilainya sebagai strategi Jokowi memecah belah kubu Roy Suryo. Saya tidak percaya bahwa pertemuan tersebut mengabaikan potensi restoratif justice ya. Buat apa dua orang itu bertemu kalau
tidak mengarah kepada satu keinginan untuk menyelesaikan secara menurut keadilan restoratif, ya, itu satu. Kemudian kedua, permintaan itu kan bisa saja tidak dipublikasikan. Memang benar yang disampaikan, saya setuju dengan Bang Refli, ini adalah satu strategi untuk memecah kelompok ini ya. Tapi ini strategi menurut saya bagus-bagus saja ya, mengurangi tensi ketegangan di ruang publik. Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi mendorong Polda Metro Jaya agar pertemuannya dengan Egy dan Damai Lubis bisa dijadikan pertimbangan restoratif justice atau jalan damai di kasus fitnah ijazah. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Kasakusuk soal berdamainya Egy Sujana dengan Jokowi kini menimbulkan spekulasi. Benarkah pilihan berdamai adalah skenario Jokowi meredam Roy CS? Apalagi berkas perkara Roy, Rismon, dan Tifa kini sudah berada di tangan kejaksaan. Tim Liputan Kompas TV. Kapolda Metro Jaya resmi menghentikan perkara ijazah untuk 2 tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Benarkah penghentian kasus kedua tersangka ini karena ada campur tangan Joko Widodo? Dan apakah ini upaya ataupun sebagai skenario memecah belah kubu Roy CS? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy CS, Ahmad Kozinudin, dan Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama ke Bang Kozin dulu. Pengen dengar nih gimana nih responsnya. Karena kalau kita lihat tepat seminggu pasca pertemuan di Solo, polisi akhirnya keluarkan surat SP3 untuk Egy dan juga Damai Lubis. Ya, silakan. Jadi saya benarkan apa yang ditanyakan oleh Mas Hadi, bahwa memang benar sedang telah dan akan terus terjadi strategi pecah belah dari kubu Jokowi yang mengkonfirmasi kelicikan sekaligus pengecutan saudara Joko Widodo dalam perkara ini, karena dia tidak berani menghadapi sendiri, tapi selain melibatkan banyak pihak untuk melapor sebagai bagian kubu Jokowi, juga memecah belah perjuangan. Tapi sekali lagi, selain itu kami juga sangat sayangkan kinerja kepolisian ternyata tidak berdiri tegak di atas asas dan prosedur hukum yang melalui tahapan-tahapan proses sesuai dengan apa yang diatur, akan tetapi mengikuti arahan dan kendali Solo. Maksudnya demikian. Saya masih ingat betul saat gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, atensi dari penyidik sebagai tindak lanjut selain bahwa hasil gelar perkara khusus menyatakan bahwa proses tetap dilanjutkan adalah tindak lanjutnya memanggil keterangan ahli dan saksi yang meringankan dari terlapor atau tersangka yang sebelumnya secara resmi sudah dikirimkan dan diterima oleh penyidik. Jadi Anda melihatnya Bang Kozin, ini lebih kepada strategi pecah belah Jokowi untuk kubu Roy CS, begitu? Dan kalau sudah justru ini menindaklanjuti atensi Solo yang di mana penyidik tidak menindaklanjuti permohonan gelar perkara di mana harusnya pemeriksaan ahli dan saksi, tapi justru menindaklanjuti arahan Solo dengan mengeluarkan restoratif justice pertama, yang kedua melimpahkan berkas 3 orang, dan yang ketiga menindaklanjuti pemanggilan dari Kurniati Royani dan kawan-kawan. Dan saya mengkonfirmasi melalui Kompas bahwa Kurniati Royani dan kawan-kawan ini dipanggil untuk hari Kamis. Itu artinya pecah belah yang dilakukan oleh Jokowi itu sempurna, yakni menggunakan politik divide et impera. Kubu Egy Sujana yang kemudian memelas perdamaian diberikan hadiah dengan restoratif justice dan di SP3, sementara kubu yang dianggap tetap berjuang dan menentang kezaliman Joko Widodo, kebohongan Jokowi, kepalsuan Jokowi dianggap harus layak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Dan di sini kinerja kepolisian justru mengikuti kehendak Solo, bukan berpijak. Tahan sampai di situ dulu Bang Kozin. Saya ingin minta tanggapan Bang Rasman nih, upaya restoratif justice malah dianggap ini sebagai upaya pecah belah nih. Gimana tanggapannya Bang? Pertama saya tertawa geli ya. Nah inilah kalau saya menduga ada pengacara yang menjadi pendamping klien tapi bersikap seperti kompor, tukang panas-panasi. Saya nggak mau masuk ke situ deh. Saya hanya mau bilang satu, Agustus lalu saya telah bertemu dengan Bapak Jokowi
menginisiasi agar ada pertemuan dengan Bapak Egy Sujana dalam rangka rekonsiliasi, dalam rangka silaturahim untuk penyelesaian di antara kedua tokoh ini. Kenapa? Karena saya sudah tahu dari awal bahwa Bang Egy tidak sepakat dengan urusan ijazah S1 Bapak Jokowi. Dia hanya mempermasalahkan ijazah SMA. Dan itu juga yang disampaikan oleh Ibu Lidaneti ketika dia tadi diwawancarai sebelum Bang Egy berangkat ke Kuala Lumpur untuk berobat atau ke Penang. Yang kedua, saya menghargai ya dan sangat bersyukur bahwa Bang Egy hari ini dan Bang Damai Hari Lubis telah mendapatkan surat penghentian penyidikan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi kewenangan dari penyidik? Ya. Ketika dua orang yang berseteru atau lebih dari dua orang yang berseteru, ada proses hukum, keduanya sepakat untuk berdamai, maka penyidik dapat melakukan untuk menghentikan. Ini kan aturan hukum, bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome, pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. Berarti ada kemungkinan ya, Bung Rasman, maaf saya potong. Ini kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada dua klaster begitu. Klaster pertama dan juga ada klaster kedua begitu. Klaster pertama yaitu Egy dan juga Damai Lubis ini dan juga Kurnia yang sudah diberikan restoratif justice, yaitu Damai dan juga Egy, baru dua yang diberikan. Jadi kalau menurut Anda ada niat baik dari klaster yang lain datang untuk meminta maaf, kemungkinan akan diberikan juga restoratif justice? Yes, saya sebelum dialog ini dimulai masih komunikasi dengan Solo. Ketika di salah satu program TV swasta, saya juga ngomong, halo Mas Roy dan kawan-kawan, datang, kalian masih ditunggu oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Silaturahim. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi negarawan, pemaaf. Ya, sehingga jangan ada bahasa yang mengatakan memecah belah. Tidak ada yang memecah belah. Kalian yang sudah terpecah belah dari awal. Oke, Bung Rasman. Saya minta tanggapan dari Bung Kozin. Silakan. Ya, jadi baru kami ketahui, sebenarnya juga sudah lama kami ketahui, niat-niat pengkhianatan itu sudah disusun secara lama. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala membongkar dan akhirnya itu dibocorkan oleh kubu Jokowi. Sebenarnya kubu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tak senang dengan itu, tapi memang mereka sudah masuk ke perang jahat Jokowi. Bicara soal negarawan, harusnya kalau memang konsisten negarawan, sejak Bambang Tri dan Gus Dur tidak perlu masuk penjara soal pengurusan ijazah ini. Faktanya keduanya divonis 6 tahun penjara dan menjadi 4 tahun saat banding begitu. Itu artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo, dengan sejumlah penghubung pengkhianat untuk bisa menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Dan saya pastikan, saya yakinkan, dan saya beri garansi bahwa setiap pejuang setelah mengikrarkan diri sebagai musuh kezaliman tidak akan mengubah langkah dan tidak akan bergeser, apalagi mundur meskipun sejengkal untuk membongkar kezaliman. Jadi saya kira simpan saja tawaran-tawaran pengkhianatan itu, karena sekali lagi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, strategi pecah belah itu bukan hanya sedang telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Dan lagi-lagi persoalannya sebenarnya Egy Sujana juga tidak jujur. Saya orang yang pertama menarik Egy Sujana untuk mendampingi Pak Bang Tri di kasus ijazah palsu. Dan saat itu yang dipersoalkan juga soal S1 UGM. Tapi lagi-lagi memang mental pemberani itu diuji dengan ujian kehidupan. Dan saya kira banyak orang yang kemudian mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri masing-masing, kita hargai. Tetapi jangan sampai upaya penyelamatan diri dalam konteks pengkhianatan itu melari perjuangan yang lainnya. Dan saya pastikan kami menggaransi tidak akan ada pengkhianat terhadap perjuangan. Ini adalah perjuangan rakyat. Jadi kubu Roy ini atau Roy Cezin masih solid ya, meskipun ada dua tersangka di klaster pertama yang sudah mendapatkan SP3. Begitu. Saya ke Bung Rasman ini. Tidak boleh kita. Bung Rasman, pertanyaan saya seperti ini.
Kalau kita lihat sebuah kesepakatan damai itu kan bisa dicapai, tentu ada sesuatu nih di baliknya. Nah, itu menurut Anda ada deal-dealan apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya Egy Sujana sendiri sejak tahun 2002 loh, 2022 memperkarakan ijazah Jokowi ini. Bang Egy itu sudah memperkarakan ijazah ini sejak 2021. Mas Roy itu baru 2025. Kita jangan lupa itu. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa Bang Egy itu dalam keadaan sakit. Nah, salah satu yang memicu Bang Egy di luar dia sakit, dia sangat sakit hatinya, sangat perih perasaannya ketika saudara Kozinudin melepaskan dia sebagai klien. Itu poin satu. Poin yang kedua, Bang Egy juga sangat tersinggung ketika Abraham Samad akan diperiksa, lalu kemudian rame-rame para tokoh mengatakan jangan ada kriminalisasi. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka tidak ada yang namanya operasi intelijen, tidak ada namanya Divide et Impera. Yang ada mereka rapuh, berjuang. Mereka memang satu tujuan, tapi berbeda jalan. Oke, Bung Rasman. Karena itu, jangan kaget kalau hari ini Bang Egy, Bang Damai Harilubis, dan yang lain nanti bisa jadi akan melakukan hal yang sama. Yang lainnya Anda maksud ini siapa? Apakah termaksud yang masuk dalam klaster 2? Dan kalau seandainya ini terjadi, kira-kira dari tadi Anda bilang juga kan Bung Rasman masih komunikasi dengan Solo begitu. Nah, siapa kira-kira? Ada yang didekati tidak untuk klaster 2? Kita tidak pernah mendekati, kita cuma komunikasi. Nah, Ibu, atau yang mendekati ada tidak, Bang? Pengakuan Bang Egy dan Ibu Ely Reneti tadi saya dengar langsung melalui media ya, itu dia bilang bahwa inisiatif itu dari Bu Ida Neti. Berarti ada dua inisiatif nih. Agustus September itu inisiatif saya, yang kedua Ibu Ely Reneti. Dan di pertemuan itu benar ada peluk-pelukan. Nah, pertanyaan saya, kalau orang sudah Islam, orang sudah silaturahim, peluk-pelukan, doa-doa, terus apa yang salah di situ? Nah, yang saya agak sesalkan, Kozinudin ini kan selalu basicnya kan bicara agama. Saya juga agama. Kalau orang sudah mau berdamai, Saudara Kozinudin, dorong mereka. Saudara bilang itu seolah-olah Jokowi ini orang yang sangat zolim. Saya mau tanya, apa kezoliman Jokowi kepada Bang Egy? Apa kezoliman Jokowi kepada Roy? Apa kezoliman Jokowi kepada Tifa? Kalau urusan Bambang Tri, urusan Gus Nur, itu urusan lain. Dan Anda bukan pengacaranya pada waktu itu. Bang Egy yang pegang kendali pada waktu itu. Oke, saya ke Bang Kozin. Silakan Bang Kozin. Ya, setiap juru bicara pengkhianat itu kan selalu akan mengeluhkan kebohongan. Jadi tidak perlu dipercayai sesuatu dari juru bicara pengkhianatan. Dan saya tegaskan, Egy Sujana, Damai Harilubis itu jadi seperti saya waktu itu. Dan keliru kali kalau dianggap saya tidak. Cek saja video-video persidangan itu. Karena Bung Rasman kan anak baru dalam kasus itu kan baik. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau ditanya apa kezaliman Jokowi, terlalu banyak kezaliman Jokowi kepada rakyat. Dan persoalan jasa palsu bukan persoalan yang itu persoalan rakyat. Dan dalam konteks perjuangan ada yang kurang pas, itulah ya komitmen perjuangan itu harus disampingkan emosi pribadi, perasaan. Kalau kita bicara perasaan itu terlalu banyak, kalau dilupakan dalam forum itu masih banyaknya hal-hal yang perlu dipersoalkan. Tapi tidak demikian. Kalau seorang berbuat tidak kemudian datang ke kubu orang yang berbuat zalim hanya untuk pamrih perdamaian, hanya untuk pakai keselamatan sendiri-sendiri dengan pada saat yang bersama membiarkan ya orang-orang lainnya ya dibiarkan dalam perjuangan bahkan melakukan pemecatan terhadap orang yang ini saya pikir Bung Rasman tidak punya legitimitas apapun. Bung Kozin, izin saya potong audionya nampak Bang Kozin. Bung Kozin, izin saya potong ya. Ini karena audio Anda nampaknya kurang jelas, begitu mohon diperbaiki dulu. Bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya sembari menunggu perbaikan audio dari Bung Kozin, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, jadi menurut Anda masih ada kemungkinan, begitu ini yang pengen saya tegaskan, gitu. Berarti memang tidak ada deal-dealan tertentu ya saat adanya restoratif justice untuk Egy dan juga Damai ya? Saya pastikan 1000% tidak ada deal-dealan. Tidak ada yang namanya transaksional. Apakah 100 miliar, apakah triliunan, tidak ada. Nah, kalau Kozinudin bilang bahwa saya tidak punya legal standing atau apa, saya kira keliru. Saya ini pengacara Bang Egy sebenarnya. Ya, begitu dia komunikasi dengan saya dari Inggris, saya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dan Ibu Ely Reneti tahu.
Tetapi karena banyak kelompok-kelompok yang tidak senang kalau saya membawa Bang Egy, maka akhirnya saya sepakat dengan Bang Egy. Udah Bang, kami lepas saya dengan Bang Riki Sutohang, Bu Ida Leti lanjut. Dan itu sebenarnya Bu Ida ini meneruskan pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Dan hari ini saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami, paham ya? Dengerin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman, dan saya berbahagia Dengar. semua menjadi terbuka. Dengar ya. Begitu. Dengar ya. Dengarin ya. Rakyat melihat dengarin yang baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu. Gini ya. Pendukung dari Solo. Itulah kualitas itulah Anda yang salah menilai. Oke, kita tenangkan dulu. Kita kasih kesempatan masing-masing. Saya ke Bang Kozin dulu. Bang Kozin, pertanyaan saya gini, dengan dihentikannya kasus ijazah Egy dan juga Damai Lubis ini, bagaimana kelanjutan perjuangan Anda bersama dengan Roy CS? Apakah masih solid? Tidak mempengaruhi sedikit pun, kan ini kan prosedur biasa. Kemarin yang kedua diperiksa juga biasa, tidak ada penahanan. Ini juga akan lanjut pemeriksaan biasa. Justru yang kami tunggu adalah membongkar, menguliti ijazah Jokowi di persidangan. Dan itu yang harusnya dilakukan, bukan kemudian memecah belah. Tapi kami sadar bahwa kubu Jokowi tak ingin dan tak berani masuk ke forum itu karena ketahuan bahwa banyak ya yang bukti-bukti pada akhirnya mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Misalnya di Solo Jokowi tidak berani membawa bukti asli. KIP menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang maksudnya itu informasi publik. Sebelumnya Jokowi sendiri mengkonfirmasi tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menunjukkan ijazah. Tetapi KIP telah mengkonfirmasi bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen publik. Saya pikir kami bahagia, bangga karena Allah SWT telah menunjukkan mana al-hak dan al-batil. Dan selamanya al-hak dan al-batil itu tidak bisa berdamai. Tidak seperti klaim Rasman yang mendamaikan al-hak dan al-batil, itu nggak bisa. Nggak berguna sama sekali, nggak punya legitimasi sama sekali. Dan kami lebih memilih untuk terus berada di parit-parit perjuangan ketimbang berdamai dengan terus melanjutkan perjuangan. Masih solid. Bung Rasman gimana? Apakah ini benar nih Jokowinya panik? Sudahlah, tidak usah kita bicara adat yang hak dan yang batil. Saya mau kasih tahu kapan putusan pengadilan bahwa Pak Jokowi itu berlaku zolim, berlaku batil. Dengarin ya, dengarin ya. Dengarin dulu saya ngomong dong. Saya ngomong dulu, bisa nggak nih? Saya ngomong dulu. Nggak punya kemampuan kau. Bang Kozin, izin kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Ada bertanya dikasih saya bisa ngomong nggak saya? Oke, Bung Kozin tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Gini. Inilah kalau orang baru belajar masuk TV. Inilah belajar kalau orang belajar masuk TV. Baik, saya tengahi dulu, Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Kozin, Bung Rasman. Oke, tenang dulu. Oke, Bung Kozin, tenang dulu, kita kasih kesempatan ke Bung Rasman dulu. Silakan, Bung. Saya begini, menurut saya, kalau kita melihat seseorang berlaku zolim, maka ajaklah dia bagaimana dia berlaku menjadi baik. Cara pendekatannya dalam Islam, setahu saya. Dengarin dulu ya. Bung Rasman. Oke. Apalagi hanya seorang Rasman Nasution. Oke, kita tahan dulu. Bung Kozin, Bung Rasman. Saya mau konfirmasi dulu ke Bung Rasman. Oke, baik. Mohon. Baik. Anda bukan kuasa hukum tim kami juga. Oke. Boleh tenang dulu Bapak-bapak, Abang-abang? Oke, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, tadi pertanyaan saya, Bung Kozin kan bilang, ini karena bentuk kepanikan dari Joko Widodo. Tolong itu dijawab dulu, Bang. Saya pastikan Pak Jokowi tidak pernah panik. Nah, kalau Kozainuddin bilang Pak Jokowi tidak mau masuk ke persidangan, lah, ada sekarang 6 orang lagi tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Monggo, kita buktikan kan klaster 1 masih ada 3. Klaster 2 masih ada 3, 6 orang lagi. Emang siapa yang takut? Tidak perlu kemudian mengajak yang lainnya untuk ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dikomunikasikan ada hubungan dengan Solo. Jadi menjadi jelas ada juru bicara pengkhianatan dalam perjuangan ini dan kami. Saya ke Bung Rasman, mohon tenang. Saya ke Bung Kozin. Bung Kozin, saya ingin konfirmasi, emang ada kekhawatiran dari kubu Roy ini akan ada yang berkhianat lagi? Oh tidak, justru kami mengkhawatirkan kubu Jokowi semakin membuka aib tentang manuver-manuver kegalauan mereka, pecah belah mereka, semakin rakyat tahu. Dan kami khawatir institusi penegak hukum lagi-lagi masih menjadi alat kendali Solo, walaupun Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Dan kami kasihan kepada seluruh rakyat, ternyata kita ditelanjangi dengan tontonan hukum yang tidak lagi bersandar kepada asas dan prosedur hukum, tapi mengikuti agitasi dan kendali Solo. Jadi saya kira itu yang kemudian perlu dikhawatirkan oleh seluruh rakyat, bukan hanya
kubu kami dalam konteks Boleh persidangan. nggak saya jawab? Ini hal yang biasa saja kok. Proses dilimpahkan tuh biasa. Rasman saja yang ingin memanfaatkan untuk menjadi juru bicara pengkhianatan agar bisa menarik kubu yang lainnya untuk ikut jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Bukankah hal yang Pengkhianatan. natural Nah, ataupun jadi itu tidak sudah menilai sesuai dengan sikap. aturan undang-undang kalau adanya restoratif justice di KUHP juga tertulis begitu Bung Kozin? Iya, tidak penting lagi juga masalah KUHP yang baru, apalagi akan sangat menguntungkan klien kami karena pasal-pasalnya tentu akan dikenakan pasal yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Itu kan biasa saja dan tentu menjadi tidak biasa karena hal ini diglorifikasi oleh kubu Jokowi untuk merealisir tujuan politik pecah belahnya kubu Jokowi dari Solo, dan termasuk Rasman ada di antara kubu pecah belah itu, begitu menurut kami. Baik, terakhir ke Bung Rasman, mau saya konfirmasi lagi nih, apakah penghentian penyidikan dua tersangka kasus ijazah, Egy dan juga Damai ini ada cawe-cawe Jokowi? Sangat tidak ada. Justru kami sebenarnya ketika tampil di salah satu program TV Selasa lalu, kita sebetulnya teman-teman itu sudah pada kurang nyaman. Kenapa ada bahasa-bahasa sebutan Firaun, ada bahasa-bahasa Nabi Musa, dan lain-lain dengan membawa Al-Quran. Kita sebetulnya diskusi, apakah ini akan terus apa tidak? Karena masih ada lecumanan pelapor. Tapi besoknya, begitu Pak Jokowi tampil, disinilah kenegarawan dia. Apa dia bilang Pak Jokowi? Saya menghargai silaturahim Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis, beserta pengacaranya Ibu Edi Danesti. Saya meminta mempertimbangkan untuk lakukan restoratif justice oleh kepolisian. Clear sampai di situ. Jadi, saya hanya mau bilang, kalian Kozinoudin, rapatlah kalian, koreksilah tim kalian, solidkan, supaya jangan kalian tuduh orang besok memecah belah. Kalian ini sekarang sudah tidak solid lagi. Baik. Kalian sudah begini saja sudah digoyah. Bung Kozin, Bung Rasman, Bung Rasman, mohon maaf sekali karena waktu kita yang terbatas, saya harus menutup diskusi kita kali ini. Tenangkan diri kalian, koreksi diri kalian. Bung Rasman, Bung Kozin. Baik. Terima kasih banyak karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi diskusi kita ini. Nanti kita lanjutkan di waktu lainnya di Kompas Petang. Terima kasih Bung Ahmad Kozinoudin dan juga Bung Rasman Nasution telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.